Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang segmentasi, targeting, and positioning. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Alif Auli Aurora dengan NIM belakang 1051 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Aurea Zerlina Zulkarnain dengan nomor induk mahasiswa 230810201071. Perkenalkan, nama saya Nailaria Alianti dengan NIM 230810201068. Perkenalkan, nama saya Indani Ainun Fajriya dengan NIM 230810201070. Pada outline presentasi kita pada kali ini yaitu mengenal tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Sebelum itu, apa sih yang melatar belakangi tentang 3 materi ini? Nah, banyak sekali perusahaan yang terus berkelanjutan diperlukan adanya strategi pemasaran yang memiliki implementasi hubungan langsung dengan konsumen. Pada strategi ini memiliki berbagai jenis dan bentuk. Maka dari itu, di sini kelompok kami mengangkat materi tentang segmentasi, targeting, dan positioning ini pada dasarnya merupakan fondasi utama dari kegiatan pemasaran dan merupakan salah satu strategi bisnis yang sering diimplementasikan oleh sebagian perusahaan. Tentunya di era sekarang ini dengan kondisi persaingan usaha yang semakin menyempit dan kompetitif, setiap pelaku bisnis itu tentunya harus memutar otak bagaimana caranya dapat mempertahankan kelangsungan perusahaan. Nah, berbagai macam produk dari brand-brand di pasaran tuh memiliki jenis dan kesamaan yang sama. Menjadi dalang utama terciptanya peluang pasar yang semakin menyempit tentunya. Nah, agar dapat bersaing dan menjadi produk unggul di pasaran yang sama, tentunya langkah pertama yang harus diambil adalah dengan menjalankan strategi segmentasi, targeting, dan positioning ini. Nah, di mana segmentasi sendiri itu kan berfokus pada pengelompokan pasar dengan jenis yang sama gitu, yang diharapkan dapat memunculkan satu karakteristik utama yang dapat menjadi keunggulan dan ciri khas dari produk yang akan dipasarkan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi apa itu segmentasi. Segmentasi ialah proses membagi pasar yang bersifat heterogen dalam satuan pasar yang bersifat homogen, kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan, keinginan, perilaku, dan respon yang serupa terhadap suatu produk atau jasa. Jadi tujuan segmentasi pasar itu yakni agar perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya pemasarannya secara lebih efektif dan efisien dengan menyesuaikan strategi pemasaran untuk setiap segmen. Selanjutnya untuk variabel segmentasi pasar bisa dijelaskan oleh teman saya. Segmentasi terbagi menjadi 3 variabel. Yang pertama ada segmentasi geografi, segmentasi demografi, dan juga segmentasi psikografi. Sekarang kita akan membahas mengenai segmentasi-segmentasi tersebut satu persatu. Yang pertama adalah segmentasi geografi. Segmentasi geografi adalah pengelompokan yang dilakukan berdasarkan faktor geografi, meliputi tempat tinggal, kehidupan sosial konsumen, kepadatan penduduk dan juga iklim, serta perbedaan geografis di suatu wilayah juga dapat mempengaruhi kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap pasar. Sebagai contoh, ada perusahaan retail yang membagi gerai mereka berdasarkan lokasi geografis, seperti gerai di mall yang lebih memfokuskan segmentasi keluarga dan juga anak muda. Yang kedua adalah segmentasi demografi. Segmentasi demografi itu sendiri merupakan pengelompokan yang dilakukan berdasarkan usia, jenis kelamin, keluarga, siklus hidup, ras, pendidikan, pekerjaan, dan juga penghasilan konsumen. Nah, variabel demografis ini lebih sering digunakan karena apa? Segmentasi demografi lebih mudah untuk diukur. Contohnya saja, terdapat perusahaan kosmetik yang membagi segmentasi mereka berdasarkan usia, seperti produk kecantikan untuk usia 20-an, produk kecantikan untuk usia 30, produk kecantikan untuk usia 40. Nah, masing-masing produk tersebut difokuskan terhadap usia masing-masing karena memiliki fungsi tersendiri. Misalnya untuk yang usia 20-an digunakan untuk pencegahan jerawat dan juga kerutan dini, usia 30-an difokuskan untuk
perawatan kulit agar terlihat awet muda, dan juga untuk usia 40 yang terfokus pada perawatan anti penuaan serta mengencangkan kulit. Yang ketiga adalah segmentasi psikografi. Segmentasi psikografi adalah pengelompokan yang dilakukan berdasarkan karakteristik setiap konsumen, meliputi motivasi, kepribadian, persepsi, interest, minat, dan juga sikap. Nah, segmentasi ini juga mempengaruhi perilaku serta preferensi konsumen terhadap suatu produk. Misalnya, perusahaan sepatu olahraga membagi segmentasi berdasarkan gaya hidup aktif. Terdapat produk sepatu yang digunakan untuk gym dan fitness, mengutamakan kenyamanan, produk untuk hiking serta outdoor lebih ke fungsional dan juga material tahan air. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat segmentasi dikatakan efektif. Yang pertama adalah dapat diukur atau measurability. Dapat diukur. Sebuah segmen pasar harus dapat diukur dari sisi daya beli dan juga profil demografisnya, sehingga ukuran dan potensi profitabilitas segmen dapat diperkirakan. Data yang terukur juga akan memudahkan perusahaan dalam melakukan targeting dan juga positioning produk yang tepat. Nah, tingkat informasi yang ada mengenai sifat-sifat pembeli seperti besarnya segmen dan juga daya beli. Yang kedua adalah dapat dimasuki atau accessibility. Merupakan tingkat di mana perusahaan secara efektif memusatkan usaha pemasaran pada segmen pasar yang telah dipilih. Perusahaan juga harus memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya dan juga kapabilitas untuk melayani segmen yang dituju. Yang ketiga adalah cukup besar atau substantially. Merupakan suatu segmen pasar harus cukup besar, cukup luas, dan juga menjanjikan untuk dilayani. Karena apa? Segmentasi tersebut memiliki daya beli yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan laba yang memadai bagi perusahaan. Perusahaan juga perlu mengkaji potensi pertumbuhan segmen di masa depan. Yang keempat, dapat memberikan differentiability. Merupakan suatu tingkat sejauh mana segmen pasar secara konseptual memang sangat berbeda pada bauran pemasaran yang berbeda. Dalam artian, ciri khas atau perbedaan yang signifikan ini dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku konsumen jika dibandingkan dengan segmen lain. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan diferensiasi penawaran produk yang sesuai. Dan yang terakhir adalah dapat ditindaklanjuti atau actionability. Suatu tingkat di mana program-program yang efektif dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani segmen tersebut secara efektif. Karena jika tidak, maka segmentasi tersebut tidak akan bermanfaat. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari segmentasi. Manfaat segmentasi itu sendiri terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu perusahaan akan tanggap jika ada peluang di pasar. Yang kedua yaitu mendesain produk sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga yaitu dapat menentukan cara untuk mempromosikan atau mengiklankan suatu produk dengan cara yang efektif dan tentunya disesuaikan dengan dana perusahaan. Yang keempat yaitu dapat mengetahui bagaimana karakter dari masing-masing segmen sehingga kita dapat memilih segmen mana yang lebih berpotensi. Yang berikutnya yaitu mengenai kekurangan dan kelebihan dari segmentasi. Yang pertama, kita akan memulai dari kekurangan segmentasi itu sendiri. Kekurangan dari segmentasi itu sendiri yaitu cenderung terhadap biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Contohnya pada saat kita akan melakukan survei atau riset, nah biaya yang dikeluarkan itu cukup tinggi disesuaikan dengan beragamnya segmen pasar. Dan contoh lainnya yaitu biaya promosi yang cukup tinggi. Sedangkan kelebihan dari segmentasi itu sendiri yang pertama yaitu perusahaan akan lebih awal mengetahui mengenai kecenderungan pasar yang berubah-ubah. Yang kedua yaitu perusahaan dapat mendesain produk sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga yaitu kampanye dan periklanan atau promosi yang sangat efektif. Yang keempat yaitu menggunakan dana promosi yang ada melalui media sesuai dengan segmen sehingga dapat mendapatkan profit yang jauh lebih besar.
Yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk mengukur usaha promosi di mana usaha tersebut dapat menghasilkan reaksi pasar yang cukup besar. Untuk berikutnya yaitu materi mengenai targeting. Apa sih itu targeting? Nah, targeting adalah kegiatan pemasaran yang di dalamnya mengevaluasi atau memilih pasar yang akan kita jadikan sasaran untuk menawarkan produk yang dihasilkan. Jadi, produk-produk yang kita hasilkan apabila telah tepat sasaran atau berada di pasar yang tepat, pastinya produk itu tidak akan mengalami kemunduran ataupun tidak akan mengalami kerugian karena produk-produk itu sudah pasti terjual. Dalam melakukan targeting, pastinya ada beberapa pola yang harus diperhatikan. Seperti pada materi kita kali ini, yaitu terdapat 5 pola yang harus diperhatikan saat kita akan melakukan targeting. Pola yang pertama yaitu single segment concentration. Apa sih itu single segment concentration? Nah, single segment concentration adalah perusahaan melakukan pemasaran di mana perusahaan fokus secara eksklusif pada satu segmen pasar saja. Hal tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan melakukan suatu hal atau mengupayakan agar preferensi pelanggan dalam segmen tersebut dapat terpenuhi secara maksimal. Dengan berfokus pada satu segmen tersebut, tentunya perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif untuk mencapai dan memuaskan pelanggan. Namun, single segment concentration itu sendiri pastinya memiliki resiko di dalamnya, yaitu di mana perusahaan akan ketergantungan pada satu segmen saja, yang di mana hal tersebut rentan terhadap fluktuasi pasar dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan alasan yang mendasari beberapa perusahaan memilih beberapa segmen sehingga tidak hanya fokus pada satu segmen saja. Pola yang kedua yaitu selective specialization. Apa sih itu selective specialization? Nah, selective specialization adalah kegiatan di mana perusahaan melakukan seleksi dari beberapa segmen. Segmen yang dipilih mungkin tidak saling membentuk satu sinergi, tetapi perusahaan dapat fokus pada segmen tertentu dengan menargetkan produk, promosi, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal tersebut dianggap lebih efektif bagi perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan pangsa pasar dalam segmen yang dipilih, sementara perusahaan tetap melayani beberapa perubahan pasar dan mengikuti tren konsumen secara fleksibel. Yang ketiga yaitu product specialization. Nah, product specialization ini yaitu di mana perusahaan menciptakan suatu produk atau produk khas dari perusahaan itu sendiri yang pastinya lebih kompetitif. Dengan produk specialization tersebut memungkinkan perusahaan untuk terus melakukan inovasi-inovasi baru dengan meningkatkan kualitas produk dan menawarkan fitur yang unik untuk membedakan produk tersebut dengan produk-produk lainnya. Hal tersebut tentunya dapat membangun merek yang kuat dalam kategori produk yang perusahaan spesialisasikan serta dapat meningkatkan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan. Namun dengan produk specialization ini pastinya juga memiliki resiko yang dimana bisa terjadi dalam suatu waktu pada saat perusahaan akan membuat produk tersebut akan ada kekurangan dari sumber daya maupun keterbatasan pertumbuhannya. Yang selanjutnya yaitu market specialization. Nah, market specialization ini perusahaan hanya fokus terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam pasar tertentu saja. Tetapi dengan market specialization ini perusahaan dapat mengidentifikasi karakteristik dari pasar yang ditekuni oleh perusahaan tersebut yang tentunya memiliki karakteristik tersendiri, kebutuhan tersendiri, dan preferensi yang sendiri. Perusahaan dapat memperoleh relasi yang kuat dan menjadi perantara untuk semua produk baru yang dipergunakan oleh pasar tersebut. Namun, kerugian yang dapat dialami perusahaan dengan market specialization ini yaitu apabila kelompok dari suatu pasar tersebut tidak lagi menggunakan produk yang sebelumnya digunakan, yang tentunya hal tersebut dapat membuat produk mengalami penurunan dan tingkat penjualannya pun akan berkurang. Yang selanjutnya yaitu full market coverage. Apa sih itu? Nah, pola marketing seperti hal tersebut pastinya hanya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar saja.
Karena dengan pola seperti ini, perusahaan pasti akan melayani segala kebutuhan masyarakat dengan berbagai macam keinginan-keinginannya yang pastinya berbeda-beda. Dan pemasar dapat melakukan diferensiasi sehingga dapat menciptakan kepuasan bagi konsumen-konsumen atau bagi orang yang menggunakan produk tersebut. Namun, dalam konteks tersebut pastinya lebih membutuhkan biaya yang cukup tinggi bagi perusahaan. Biaya-biaya yang bisa diperkirakan diantaranya product modification cost, manufacturing cost, administrative cost, inventory cost, dan promotion cost. Karena pastinya dengan berbagai macam produk yang tersedia, promosi-promosi yang dilakukan pun akan semakin beragam. Nah, kembali lagi dengan melakukan promosi yang bermacam-macam, pastinya biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan akan semakin tinggi. Namun, selain biaya-biaya yang dibutuhkan, hal tersebut tentunya sangat bermanfaat apabila dikaitkan dengan strategi probability. Nah, setelah mengetahui pola bagaimana cara menentukan targeting, di sini saya akan melanjutkan mengenai manfaat dari targeting itu sendiri. Kenapa sih perlu dilakukannya targeting dalam suatu perusahaan? Karena perusahaan dapat berada di posisi yang lebih baik dengan melayani konsumen tertentu dari pasar tersebut. Manfaat yang akan didapatkan oleh perusahaan apabila melakukan targeting, yang pertama, perusahaan dapat mengembangkan posisi produk. Yang kedua, perusahaan dimudahkan dalam penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan. Yang ketiga, penguasaan pasar yang lebih kuat. Yang keempat, penggunaan sumber daya secara efisien. Dan yang kelima, meningkatkan konversi penjualan. Yang keenam, dapat mengantisipasi persaingan. Baik, selanjutnya yaitu ada strategi yang dapat diterapkan dalam menentukan target pasar. Terdapat 3 strategi, yaitu yang pertama, undifferentiated marketing, differentiated marketing, dan concentrated marketing. Nah, undifferentiated marketing ini yaitu tidak membedakan pasar. Jadi, strategi pemasaran di mana perusahaan memasarkan produk tanpa menyesuaikan atau membedakan dalam segmen pasar tertentu. Nah, dalam strategi ini, perusahaan menganggap seluruh pasar sebagai satu entitas homogen dan mencoba menciptakan penawaran yang menarik bagi konsumen. Nah, selanjutnya ada differentiated marketing. Jadi differentiated marketing ini membedakan pasar. Nah, strategi di mana perusahaan membagi pasar menjadi segmen-segmen yang berbeda dan mengembangkan penawaran yang disesuaikan untuk setiap masing-masing segmen. Nah, dalam strategi ini perusahaan mengakui perbedaan dalam kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen serta berupaya memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara khusus dan sesuai dalam setiap segmen. Yang ketiga ada concentrated marketing, yaitu yang terkonsentrasi. Nah, strategi ini di mana perusahaan memilih untuk fokus pada satu segmen pasar tertentu dan mengembangkan penawaran yang sangat ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dalam segmen tersebut. Nah, dalam strategi ini, perusahaan menanamkan sumber daya dan usahanya untuk memperoleh penanaman yang mendalam tentang segmen pasar yang dipilih dan menyajikan penawaran yang relevan untuk segmen tersebut. Jadi saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai apa sih yang dimaksud dengan positioning. Nah, positioning memiliki artian atau dapat diartikan sebagai tindakan penawaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membangun citra produk dan juga perusahaannya supaya dapat diingat oleh pelanggan sasarannya dengan tujuan supaya produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dapat bersaing secara unggul di antara produk lainnya. Positioning dapat dikatakan berhasil atau dapat dikatakan baik apabila produk tersebut lebih unggul daripada produk lainnya yang sejenis. Nah, penjelasan mengenai positioning berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai positioning menurut Kotler. Nah, jadi positioning menurut Kotler itu kan dibagi menjadi 6 macam kan. Nah, yang satu ada positioning menurut manfaat. Jadi yang kita jual ke customer itu adalah manfaat. Apa yang kita ada, maksudnya manfaat kita tuh yang lebih unggul. Misalnya kita jualan madu, tapi madu kita tuh lebih banyak khasiatnya daripada madu
sebelah gitu. Nah, itu yang kita jual, manfaat yang lebih banyak daripada produk yang lain. Misalnya kayak sunscreen juga kan, sunscreennya Azarin yang tidak white cast, sedangkan sunscreen yang lain yang white cast itu kan juga bisa dijual pakai itunya. Karena orang-orang tuh kalau kena white cast itu kan agak menjengkelkan ya kan. Lalu ada juga positioning menurut atribut. Jadi kita tuh apa ya, kayak menjual ketahanannya gitu lah. Kayak Nokia. Nokia kan kalau dibilang canggih, lebih canggihan produk lain kan. Tapi kalau misalnya udah ngomongin soal ketahanan, Nokia yang lebih unggul. Kayak kamu lempar, masukin ke air, kamu lindes juga gak apa-apa gitu. Nggak bakalan mati dan tetap hidup. Bahkan kayak rusak aja nggak ada gitu. Nah, lalu juga ada positioning menurut harga dan kualitas. Jadi di sini kan apalagi orang-orang Jember nih, biasanya mereka tuh mencari yang murah dan kualitasnya tuh yang bagus. Nah, itu yang bisa kita jual. Jadi kalau kamu tuh menjual sesuatu tuh lihat pasarnya. Kalau misalnya kamu pasarnya orang Jember, kalau orang sini sukanya kayak gitu. Kalau misalnya kualitasnya bagus tapi harganya kemahalan, bangkrut. Gak bisa dijual di sini. Kayak ada yang beli tapi sedikit. Dan kita kan nggak tahu hal sedikit ini tuh bisa bikin kita beli modal atau enggak kan. Nah, seperti itu. Lalu ada juga positioning menurut pemakaian. Orang-orang kan kebutuhannya tuh beda. Nah, kita cari orang-orang tuh butuhnya apa. Misalnya dulu kalau misalnya mau ospek. Kalau ospek di tahun apa ya, angkatan di atasnya kita, angkatan 22 deh. Dulu kan orang-orang pada wajib memakai pantofel gitu kan. Nah, makanya kenapa para mahasiswa kan mahasiswa banyak ya berburu pantofel sampai pantofel yang ada di Jember nih habis. Pernah sempat sampai kayak gitu. Nah, itu kita tuh juga harus pintar-pintar baca peluang kayak yang dibutuhkan masyarakat tuh apa dan kita menyediakan hal itu. Lalu ada positioning menurut pesaing. Jadi positioning menurut pesaing ini kayak Indomaret, Alfamaret dah. Kayak apa yang ada di Alfamaret tapi gak ada di Indomaret, dan apa yang ada di Indomaret tapi gak ada di Alfamaret. Misalnya kayak Shopee Pay yang gak bisa dibeli di Alfa, dan Dana yang gak bisa diisi di Indo. Kayak gitu kan. Indomaret loh ya, bukan Indonesia. Nah, kayak gitu. Dan ada juga positioning menurut kategori. Kan banyak nih ya sekarang kayak ya Alfamaret, Indomaret, Le Mineral, Aqua. Ya mereka itu menjual produk yang sama, anggapannya menjual sama-sama jualan air gitu kan. Cuman beda brand doang, dan apa yang mereka unggulkan dari sana yang bisa bikin orang-orang tertarik. Misalnya Le Mineral yang katanya ada manis-manisnya, atau kayak Aqua yang bilangnya 100% murni. Nah, kayak gitu. Itu bisa tuh dijadiin keunggulan. Karena keunikan itu membawa keberuntungan. Lalu ada juga terdapat 4 tahapan dalam menentukan positioning, yaitu kajian terhadap konsumen atau customer. Jadi kayak kita tuh kalau misalnya mau bikin produk itu perhatiin customer gitu loh. Kayak permintaan customer tuh apa, yang dibutuhkan masyarakat tuh apa. Lalu ada juga kajian terhadap perusahaan atau company. Jadi kajian terhadap perusahaan itu misalnya kayak apa ya, strateginya. Misalnya kamu buka tempat les-lesan atau tempat itu dah jualan kue deh. Kamu kalau misalnya jualan kue itu jangan di tempat terpencil. Lihat apa ya, kamu tuh kalau mau buka toko atau perusahaan itu lihat tempat yang strategis. Anggapannya kamu tuh lakukan riset pasar gitu loh, lokasi mana yang cocok setidaknya buat kamu bangun toko. Misalnya kamu tuh bangun tokonya itu kayak kamu tuh punya produk kue yang enak dan murah. Kamu bisa tuh jual di daerah kampus. Atau kamu tuh ada fotokopian. Mau buka fotokopian, kamu bisa buka fotokopian itu di dekat sekolah-sekolah. Kayak gitu. Dia harus memperhatikan yang namanya tempat strategis buat membangun perusahaanmu itu. Jadi jangan sembarangan asal bikin gedung aja. Kalau misalnya kayak misalnya Lipo itu. Lipo kan bagus ditaruh di jalan apa itu ya? Gelada Kembar ya? Ditaruh di Gelada Kembar. Coba kalau misalnya Lipo itu ditaruhnya di tempat-tempat terpencil. Ada yang mau datang. Kan lihat juga sekelilingnya, masyarakatnya gimana, kondisi ekonominya, dan siapa aja yang bisa datang ke tempat itu. Kayak gitu. Lalu ada di sini yang ketiga itu kajian menurut pesaing atau kompetitor. Nah, jadi kajian pesaing atau kompetitor ini di sini itu maksudnya apa ya? Positioning kita tuh harus bersifat unik. Jadi kayak kita tuh dapat membedakan diri dengan para kompetitor kita. Ya ambil contoh yang kayak air itulah paling gampang kan? Kayak Le Mineral sama Aqua. Kan sama-sama jualan air tapi mereka beda kan? Nah, itu.
keunikan mereka itu yang dijual. Misalnya yang kayak manis-manisnya, ada manis-manisnya 100% murni, kayak gitu deh. Nggak bakalan pernah bisa lepas dari yang namanya hal-hal unik, kayak keunggulan apa sih yang kamu tonjolkan daripada yang lain gitu. Lalu di sini ada kajian terhadap perubahan atau change. Jadi kayak positioning itu harus berlanjut ya, dan harus selalu relevan dengan berbagai perubahan lingkungan bisnis. Dan positioning itu positioning perusahaan itu harus selalu konsisten dan tidak berubah-ubah. Kayak di sisi lain kamu harus mengikuti perkembangan zaman, tapi di sisi lain kamu jangan terlalu berubah. Jadi apabila suatu persepsi identitas suatu perusahaan berubah-ubah dan tidak konsisten, itu bisa-bisa menimbulkan kebingungan. Kayak sebenarnya ini perusahaan mau bikin apa sih, kayak gitu. Kayak contohnya gini deh, kayak Nokia ya. Nokia dulu tuh unggul loh daripada yang lain. Alasan kenapa dia bisa turun karena dia nggak melakukan kesalahan sama sekali. Sekali. Ya cuman Nokia itu dari awal mereka itu sudah nggak mau mengikuti perubahan lingkungan. Awalnya yang mau diajak kerjasama sama Android itu kan Nokia kan, cuma Nokia nolak karena mereka merasa kalau mereka itu udah brand gede. Nah, dan yang menerima kerjasama itu adalah Samsung. Itulah kenapa Samsung sekarang lebih di atasnya Nokia. Bahkan Samsung sekarang bisa bersaing dengan iOS, bisa bersaing dengan Apple gitu kan. Gara-gara dia tuh mengikuti perkembangan zaman, sedangkan Nokia stuck di sana-sana aja. Kayak sesuatu yang nggak mau berubah, nggak mau mengikuti perkembangan zaman itu, ya nggak bisa. Soalnya mereka nggak memiliki keberlanjutan pada akhirnya. Nah, jadi kayak gitu. Ada juga faktor penting. Faktor penting gimana caranya kamu bisa bikin positioning. Pertama itu be kreatif ya. Kayak kamu mau jadi pengusaha tapi kamu nggak kreatif, yang mau kamu jual tuh apa? Saya pada akhirnya yang bakalan kita jual ya ide-ide kreatif kita kan. Kayak kerombolan yang tiba-tiba booming, terus atau style-style fashion baru, atau bahkan makanan yang nggak pernah ada kayak awal-awal churros yang kayak gitu kan. Kayak sesuatu yang belum pernah dibuat orang lain tapi kita memikirkan hal itu, kayak gitu. Lalu ada simplicity di sini ya. Jadi kayak apa sih simplicity itu? Di simplicity di sini itu kayak kamu tuh menjelaskan produkmu tuh jangan panjang lebar kali tinggi, harus singkat, padat dan jelas. Kayak sebenarnya kamu jual produk ini buat apa? Dan kayak langsung to the point aja gitu loh dalam mengiklankan sebuah produk. Jadi jangan belibet bahasanya. Biar orang-orang tuh juga gak bingung kayak sebenarnya kamu tuh jual apa gitu lah. Dan lagi konsisten yet fleksibel. Jadi kamu harus kalau mau mendirikan mau berdiri tegak gitu, membangun sebuah perusahaan, kamu itu harus konsisten dan fleksibel. Kayak tadi, di satu sisi kamu itu konsisten, di satu sisi kamu juga bisa fleksibel. Jadi kayak kamu tuh bisa berubah mengikuti perkembangan lingkungannya. Jadi ketika lingkungannya sudah kayak lagi booming di era ini, ya kamu ngikuti era ini aja. Tapi ketika era itu tiba-tiba berubah, ada perubahan yang baru, misalnya kayak ledakan AI, kamu bisa ngikutin kayak gitu. Jadi konsisten dan fleksibel. Nah, lalu di sini juga ada own, dominate dan protect ya. Jadi yang dimaksud dari own, dominate dan protect ini kayak gimana ya? Jadi kayak perusahaan itu harus punya satu kata lah minimal yang menggambarkan perusahaan itu. Kayak yang menggambarkan ini loh aku, kayak gitu. Bener-bener kayak ciri khas dari sebuah perusahaan. Kayak ya itu tadi, contoh kecil, kembali ke air, le mineral. Kan kayak kamu kalanin jangan le mineral terus ya bosen. Ya kayak Sprite lah nyatanya nyegerin. Itu kan masuk kata-kata unik yang orang-orang tuh pasti kok lihat Sprite selalu denger itu. Kayak gitu kan. Lalu yang terakhir ada use the language. Jadi kamu tuh di Indonesia, misalnya kamu di Indonesia, kamu jangan memasarkan menggunakan bahasa Inggris karena nggak semua orang tuh bisa bahasa Inggris gitu loh. Ya contoh kecil kayak gitu. Jadi tolong gunakan bahasa yang dimengerti berbagai macam kaum, jangan bahasa ilmiah atau bahasa apapun. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat positioning yang baik. Pertama itu mencerminkan keunggulan yang positif. Citra perusahaan itu harus dijaga. Hampir sama kayak citra sekolah. Kalau nama sekolahmu buruk, kita yang masuk ke sana ikut buruk. Dan sama kayak perusahaan.
Kalau nama perusahaan ini buruk, maka produk yang keluar itu juga buruk gitu loh. Dianggap buruk sama orang-orang masyarakat, padahal nyatanya enggak. Karena orang-orang tuh benar-benar harus memikirkan citra perusahaan. Karena itu anggapannya jadi pondasi gitu loh. Anggapannya ya kayak boykot sekarang ini. Kayak alasan kenapa sahamnya McDonald bisa sampai turun kan gara-gara citranya mereka yang dianggap buruk karena mereka itu lebih mendukung atau pro Israel daripada yang lain, daripada Palestina. Lalu dengan adanya citra yang kalau misalnya kita tuh bisa menjaga citra yang positif, kita tuh orang-orang tuh bakalan reason to buy. Jadi orang-orang tuh bakalan mau beli. Anggapannya kayak daripada beli McDonald, kenapa kita nggak beli geprek sai aja yang lebih pro Palestina, lebih pro Palestina kayak gitulah ya. Kan orang-orang sekarang lebih mikirkan hal yang kayak gitu, boykot-boykotan itu kan. Lalu di sini juga ada bersifat unik. Namanya produk itu harus ada keunggulan ya, kayak yang kamu unggulkan dari kamu tuh apa, keunggulan dari produkmu dari yang lain tuh apa. Soalnya yang jualan kayak kamu nih banyak, persis kayak jualan air brandnya banyak, jualan makanan brandnya ya banyak, kayak cuman sama-sama jualan air tapi brandnya beda, sama-sama jualan jajan tapi brandnya beda, cuman kayak gitu. Jadi kamu harus punya keunikan tersendiri, karena apapun itu mau manusia, produk atau apapun, kalau yang namanya punya keunikan itu pasti bakalan lebih dikenal sama masyarakat. Lalu harus berkelanjutan dan relevan. Maksudnya berkelanjutan di sini tuh apa? Berkelanjutan nih kayak gimana caranya kamu tuh bisa bertahan di posisimu yang sekarang. Jadi kayak kamu tuh bisa mengikuti arus kehidupan gitu loh. Kayak mau ada hujan angin ribut gitu, kamu tetap bakalan bisa bertahan dan gak jatuh di situ. Karena setiap perusahaan itu harus punya namanya keberlanjutan ya. Di sini tuh kayak kalau misalnya kamu memiliki keberlanjutan, kamu tuh kayak bakalan produkmu tuh bakalan pasti dijual, bakalan pasti terjual. Makanya kita harus memikirkan keberlanjutan perusahaan tuh kayak gimana caranya biar perusahaan bisa bertahan. Anggapannya jangan jadi kayak Nokia yang mereka tuh lebih memilih gengsi mereka daripada mengikuti keberlanjutan hidup. Makanya mereka bisa turun. Mereka nggak melakukan kesalahan, tapi karena mereka nggak melakukan kesalahan, itu adalah kesalahan mereka. Paham nggak sih? Ya kayak gitu deh. Lalu di sini ada kegagalan positioning. Ya namanya hidup pasti ada gagalnya. Yang namanya bangun usaha juga pasti ada gagalnya. Nggak mungkin segala hal tiba-tiba langsung sukses. Semua berawal dari nol ya. Nah, kegagalan positioning di sini ada pertama, tidak fokus dalam mengubah citra. Kayak yang tadi, seperti yang saya katakan, citra itu penting bagi nama baik perusahaan itu penting. Jadi kita tuh harus memikirkan dengan baik-baik gimana caranya mempertahankan nama baik perusahaan, jangan sampai tercemar gitu. Juga ada salah dalam menggunakan media. Kita tuh jangan sampai salah menggunakan media. Misalnya kayak anggapannya jadi salah menggunakan media itu anggapannya kamu jangan salah naruh barang. Kayak misalnya kamu jualan roti tapi kamu naruhnya itu di tempat orang jualan barang, alat-alat bangunan. Siapa yang mau beli? Kayak gitu. Kayak sesuaikan tempatnya lah. Sesuaikan iklannya itu sesuai dengan sosial media itu sesuai dengan karakteristik perusahaan. Lalu juga ada salah menggunakan bintang iklan. Anggapannya kayak kamu tuh jangan sampai salah menggunakan artis siapa yang bakalan kamu pakai buat iklanmu. Jadi fungsi bintang iklan dalam penjualan produk itu sangat penting ya, guna untuk mengkomunikasikan produk yang ingin dijual, biar agar positioning ini dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Kalau misalnya kamu pengen bikin iklan, tapi bintang iklan yang kamu berikan itu lagi problematik, di situ kan orang-orang kayak ngapain aku harus beli produk yang dibintangi sama orang ini. That's why gitu. Soalnya bintang iklan tuh kan mereka public figure kan. Kalau misalnya public figurnya itu jelek, produkmu bakal dinilai jelek. Soalnya kayak gini deh, kamu tahu nggak sih, kalian pasti ada yang suka K-pop lah ya. Nah misalnya bias kalian itu beli mobil ini, kayak kamu tuh gak pikir panjang lebar. Kalau misalnya orang-orang tuh banyak yang suka sama biasmu ini, pasti otomatis bakalan kejual banyak. Tahu nggak sih kamu, aku lupa ya, saya tuh lupa siapa yang waktu itu booming. Ada satu artis Korea yang dimana dia tuh ngiklankan produk mobil. Nah di situ gara-gara dia lagi booming atau tenar lagi di atas daun gitu, jadinya mobil ini banyak kejual, tahu, sampai
perusahaan ini menstop, anggapannya yang beli tuh gak boleh lebih dari segini kayak gitu. Ada nggak sih, ada yang pernah dengar gak sih kayak gitu deh. Nah, lalu di sini juga ada melakukannya tanpa melakukan riset. Riset itu penting ya, soalnya di situ kita tuh mengumpulkan informasi. Di mana-mana yang namanya informasi itu penting. Kalau kamu ketinggalan informasi nggak bisa apa. Jadi kamu tuh harus melakukan riset. Kamu mau membeli sebuah tanah, kamu tuh harus lihat lingkungannya baik gak? Gimana kok tiba-tiba ada begal? Kalau gimana kalau misalnya lingkungan itu lingkungan penjahat? Semungkin kita bukan penjahat, kan dicap jelek juga kan? Nah, dari situ kita benar-benar harus melakukan riset. Misalnya kayak lihat tanah yang kamu beli ini sungainya lebih tinggi atau enggak. Kalau misalnya sungainya lebih tinggi, apanya gak kena banjir kalau misalnya musim hujan? Benar-benar harus berpikiran yang jauh gitu loh. Jadi kita tuh biar bisa memikirkan, kalau riset tuh gunanya biar kita tuh bisa aman dalam segala kondisi. Kita tuh bisa nemu solusi. Makanya harus yang namanya butuh riset. Informasi itu berharga, guys. Nah, lalu di sini ada diferensiasi. Jadi apa sih diferensiasi itu? Jadi diferensiasi adalah tindakan merancang suatu perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Diferensiasi juga bisa diartikan sebagai aktivitas untuk mendesain produk supaya memiliki ciri khas yang membedakan produk dengan produk pesaing. Tahu nggak sih, kayak yang dari tadi kita bahas, unik, menjadi unik di antara yang lain. Itu ciri khas itu penting ya. Jadi, dan syarat-syarat diferensiasi adalah pertama, penting, harus penting, menjadi penting. Lalu jelas, unggul, dapat dikomunikasikan, mendahului, terjangkau dan menguntungkan. Kayak hal basic lah ya. Lalu ada 5 dimensi diferensiasi. Jadi 5 dimensi diferensiasi apaan sih? Jadi ada diferensiasi produk, membedakan produk utama berdasarkan keistimewaan yang dimiliki oleh produk. Lalu ada diferensiasi pelayanan, membedakan pelayanan utama berdasarkan kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, dan lain-lain. Lalu ada diferensiasi personil. Di sini membedakan personil perusahaan berdasarkan kemampuan, kesopanan, kesopanan, kredibilitas, dapat diandalkan, cepat tanggap, dan memiliki komunikasi yang baik. Lalu ada diferensiasi saluran. Jadi langkah pembedaan melalui cara pembentukan saluran distribusi, jangkauan, keahlian, dan kinerja saluran-saluran tersebut. Lalu ada diferensiasi citra, membedakan citra perusahaan berdasarkan perbedaan identitas melalui penetapan posisi, perbedaan lambang, dan perbedaan iklan. Harus beda dari yang lain sih, ya kayak gitulah. Nah, jadi intinya seperti itu. Dan di sini kita sampai kepada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari dibentuknya segmentation, targeting, and positioning ini adalah agar sebuah perusahaan itu memiliki ciri khas tersendiri yang menunjukkan pada masyarakat bahwa ciri khas tersebut merupakan karakteristik perusahaan. Dengan adanya karakteristik ini, perusahaan memiliki fondasi dan jati diri untuk menunjukkan perbedaan dengan perusahaan yang lain. Biar orang-orang tuh gak salah kira kayak sekarang. Pokari Sweat itu punya temen loh, sahabat, tetangga, sepupu, sembarang dah, yang namanya Ion Sweet. Nah, tapi kenapa orang-orang tetap membeli Pokari Sweet? Pokari Sweat ya, sweet ya, Pokari Sweet lah. Nah, kenapa orang-orang lebih memilih itu? Karena itu dulu yang pertama, dia dikenal lebih unggul. Tahu nggak sih kamu kalau misalnya telat memasarkan sebuah produk. Tadi di segmentasi kan ada ya. Kalau misalnya telat memasarkan produk itu kegagalan dan kerugian yang besar. Anggapannya siapa cepat dia dapat, kayak gitulah. Ya, jadi intinya semua hal itu memerlukan karakteristik sendiri. Jangan mengcopy seseorang dengan mudah tanpa kita tuh bentuk karakteristik kita sendiri. Kayak gitu intinya. Jadi ya, inti dari STP ini adalah agar semua perusahaan memiliki ciri khas. Karena ciri khas itu menggambarkan seperti apa jati diri kita sebenarnya. Dan kita tuh gak bakalan kehilangan jati diri kita, karena jati diri gak bisa dicuri. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada tanggapan, pertanyaan, atau saran, sangat dipersilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.